memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita mengajar hadirnya. Bukan
ceritakanlah kemuliaan. Sebentar kita akan memberi persembahan kita yang saya minta menjaga persembahan dari Esa. Kita angkat lagu pujian Jalan Jalan. Jalan
Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian tak terbatas kuasa.
terbatas tanahmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bagaimanapun caranya itu ya Yesus, Kau selalu ada untuk mendukung kami ya Bapa. Kau pernah terlambat ya Bapa, segala pertolongan dan kasih yang berat daripada-Mu turun atas kami ya Yesus. Yesus, Tuhan, terima kasih Bapa. Kau berkenan hadir di tengah-tengah ya Bapa, jalani ibadah kami pada sore hari ini ya Yesus. Dengan kiranya pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa, sudah dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena dapat berkenan di hadirat-Mu ya Yesus. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu ya Bapa yang telah Kau nyatakan bagi kami ya Bapa pada sore hari ini. Maka terdapat pun kami yang ada pada sore hari ini ya Bapa. Sebentar kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkata-kata Kau melalui bibir lidah hamba-Mu ya Yesus. Maka jadikanlah kami ya Bapa sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu ya Yesus, dimanapun kami berada ya Bapa. Karena juga kiranya Yesus Kau ketuk pintu hati mereka yang mungkin belum bisa hadir bersama-sama dengan kami pada sore hari ini ya Bapa. Kau berikan mereka kerinduan hati, mereka dapat datang bersama-sama dengan kami di dalam nama ini ya Yesus. Boleh Yesus, boleh Tuhan. Berkatilah juga sebentar hamba-Mu Bapa yang Kau menyampaikan sebagai daripada firman-Mu. Kiranya Kau pakai beliau dengan luar biasa lagi di dalam Engkau ya Bapa. Kau bunyikan beliau di belakang salib-Mu ya Yesus. Yalah juga Kau memberkati ya Bapa, dan pelayanannya, keluarganya, bahkan segala pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Bapa, ampuni atas segala dosa dan segala pelanggaran kami ya Yesus, agar kami layak ya Bapa untuk diberkati dan kepada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk semuanya yang telah kami beri, besar kecil yang Kau tahu ya Bapa. Kiranya Kau berkati, berlipat kali sesuai dengan janji firman-Mu ya Yesus. Pujilah Bapa, pujilah nama Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Dan kami siap untuk kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Ibu Gembala Saudara, Bapak Eli Zerga dan Ibu Elizabeth. Beliau adalah rekan-rekan pelayanan saya ketika kami sama-sama melayani di Jakarta. Tapi saya saat ini tidak lagi di Jakarta, saya melayani di Sumba Timur, daerah NTT ya, Sumba Timur Waingapu. Dan kebetulan saya sedang ada di Jakarta dan saya diberi kesempatan untuk membagi berkat di tengah-tengah saudara kaum muda dan remaja pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk pengurus pemuda remaja yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri tema hidup adalah kesempatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16. Kita perhatikan di sana Lukas pasal yang ke-16 ayat 19. Temanya adalah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan pakaian halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Kalau saudara bisa menyelesaikan pembacaan itu tentang peristiwa Lazarus dan orang kaya ini, saudara, selama kita masih hidup, masih ada kesempatan. Ketika saudara bangun pagi dan saudara melihat kamar saudara, saudara masih bernafas, saudara masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Demikian juga adanya kesempatan menunjukkan masih ada kehidupan. Karena jika sudah masuk ke dalam dunia orang mati, seperti kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 dan selanjutnya, tidak ada lagi kesempatan. Dari kisah tersebut menunjukkan ketika berakhir kehidupan kita di dunia, maka tidak ada lagi kesempatan. Jadi jika hari ini kita masih hidup, berarti masih ada kesempatan. Ada lagu yang sangat terkenal dinyanyikan ketika di hari perkabungan di daerah yang tempat saya melayani. Ada satu lagu yang tidak pernah tidak dinyanyikan, lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
dinyanyikan di tengah-tengah orang yang sedang berduka, ibadah duka. Kalau orang Sumba menyebutnya tenda duka. Hidup ini adalah kesempatan. Mengapa saudara dan saya harus menghargai hidup yang kita nikmati hari ini? Karena ternyata hidup yang saudara dan saya miliki adalah kesempatan. Hidup adalah anugerah Tuhan. Tetapi ada banyak orang tidak menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan hidup ini adalah singkat. Kehidupan yang singkat ini akan mengerjakan kehidupan yang kekal di balik kematian. Kehidupan kekal di balik kematian dipersiapkan di hari hidup kita yang singkat. Kalau anak-anak dunia yang tidak takut Tuhan, dan tidak sedikit juga orang Kristen yang menyatakan dirinya orang percaya Yesus, hidupnya tidak menyadari itu kesempatan. Hidup sekali harus dinikmati, namun kenikmatan yang dilakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak sedikit mereka berkata, mari makan dan minum sebab besok kita mati. Daerah tempat saya melayani itu merupakan kantong Kristen. Jadi di sana mau bangun gereja sebanyak mungkin tidak masalah, nggak seperti di Jawa, khususnya kota Jakarta. Kalau mau bangun gereja susah. Tapi saking banyaknya gereja tidak ada jemaatnya. Jemaatnya sedikit, ramenya kalau Natal, Tahun Baru, atau hari-hari besar lainnya. Jujur, awal-awal di sana saya kaget karena anak-anak muda di gereja itu kebanyakan perempuan. Acara pemuda banyakan perempuan, anak-anak gadis, laki-lakinya cuma 1-2. Karena mereka kalau malam minggu itu kesempatan minum mabok. Dan tidak sedikit mereka mati muda karena minum mabok. Ketika dalam keadaan mabok, mereka naik kendaraan, nabrak tiang listrik, masuk got, dan lain sebagainya. Mereka senang, dan itu terjadi di depan mata anak-anak muda yang lain, dan itu selalu terulang. Mereka begitu percaya diri kalau mereka sudah Kristen, kalau mati pasti masuk surga. Sehingga di bannernya itu ditulis begitu, aku telah mengakhiri pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan minum mabok. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, padahal tidak pernah pindah gereja. Mereka begitu percaya diri kalau mereka sudah menyatakan dirinya Kristen dan sesekali saja ke gereja, mereka percaya mati masuk surga. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jujur harus kita akui banyak orang yang menggunakan hari hidupnya ini dengan tidak baik, tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan disia-siakan, hidup sembarangan, mengejar kenikmatan dunia, tidak tertarik hal-hal rohani. Saudara bersyukur di luar sana jam-jam begini menjelang malam minggu mereka sudah banyak acara-acara yang dipersiapkan. Tetapi kalau saudara berada di rumah Tuhan pada hari sekarang seperti sekarang ini, khusus di dalam ibadah remaja pemuda, saudara ada bersukacitalah. Berbahagialah orang yang mencari Tuhan sedari muda, jangan nunggu tua, karena kalau sudah tua kadang sudah terlanjur susah untuk diubahkan.
sedari muda carilah Tuhan. Dan satu hal, anak-anak muda, dari muda cari Tuhan, tidak akan pernah menyesal, tidak akan pernah rugi, yang ada beruntung. Saudara yang dikasih Tuhan, orang banyak terjadi, mereka lupa, seolah-olah mereka itu hidup terus sehingga mereka sombong. Sombong dengan apa yang dimiliki. Kalau itu pejabat, dia sombong dengan jabatannya. Kalau itu orang kaya, sombong dengan kekayaannya. Dia lupa ketika mati, satu lembar, satu helai benang pun tidak bisa dibawa ke dalam kekekalan ketemu bersama dengan Tuhan. Meskipun di petinya itu dikasih, kalau orang Sumba kain Sumba yang sangat mahal ditaruh di peti, satu lembar itu harganya jutaan, dan itu berlembar-lembar ditaruh di peti. Tapi apakah artinya semuanya itu? Ingat, keinginan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu betapa sangat penting kita menghargai hidup. Itu sebabnya hal ini saya sampaikan kepada secara khusus anak-anak muda dan kita sekalian yang hadir. Selagi muda carilah Tuhan, masih ada kesempatan. Jangan menunggu nanti tua. Orang mengaku Kristen dan tetapi terus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan keinginan-keinginan daging, perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian, pesta pora. Orang iri hati aja tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi ada banyak kita seringkali iri hati. Iri hati itu tidak kelihatan, ada di hati tersembunyi, tapi Tuhan tahu. Orang yang iri hati pun kelihatannya nggak kelihatan ya di luar, tapi itu orang yang tidak menghargai hidup, dia yang sedang membangun hidupnya dengan hal-hal yang busuk. Amarah, dendam, hawa nafsu. Kalau anak-anak muda percabulan, itu sebabnya sangat penting orang tua melihat dengan siapa anak-anaknya bergaul. Betapa penting orang tua melihat ketika anaknya main gadget. Jangan sampai mereka melakukan tindakan-tindakan yang membawa mereka kepada percabulan. Karena dunia teknologi yang makin canggih ini, saya tahun terakhir mengajar di dunia pendidikan SMA itu sekitar tahun 2005 ya, saya lupa juga itu. Saya satu sekolahan dengan Ibu Riris, beliau ngajar di SD, saya SMA. Itu di zaman itu aja kalau rahasia handphone. Di dalam handphone anak-anak ini banyak sekali hal-hal yang jorok yang tidak pantas untuk mereka lihat. Dunia sedang digiring kepada kehancuran oleh kuasa kegelapan. Oleh sebab itu tidak bisa tidak, kita harus konsen untuk hal-hal rohani supaya kita tahu menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Hidup dalam Kamus Bahasa Indonesia itu masih ada. Ini kita masih ada, masih bernafasnya, bergerak, bekerja sebagaimana mestinya. Kesempatan itu waktu, peluang. Jadi kalau masih ada peluang, ada waktu, ada keluasan, itu adalah kesempatan. Dalam bahasa Yunani ada 3 kata yang untuk menjelaskan hidup. Kata hidup yang pertama adalah bios. Bios itu hidup secara fisik, tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani kita ini bios, dipengaruhi oleh 5 panca indera kita. Namun sayang, bios ini sifatnya sementara dan tidak kekal. Fisik kita ini sementara dan tidak kekal. Yang kedua, kata
kata hidup adalah psike, hidup secara jiwani. Makanya muncul istilah psikologi, ilmu yang mempelajari jiwa. Kita punya jiwa. Dan yang ketiga, kata hidup itu artinya pneuma. Pneuma ini adalah kehidupan secara rohani, yang artinya nafas. Kalau saudara buka 1 Korintus 3 ayat 16, Roh Kudus dihembuskan dalam diri kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Itulah pneuma, ya, kehidupan secara rohani. Pneuma ada dalam diri kita, Roh Kudus itu. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Tuhan berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kata hidup ini yaitu soe, ya, soe, yaitu hidup yang sesungguhnya. Soe ini hidup yang sesungguhnya. Dalam bahasa aslinya kata soe ini menggunakan kata hidup ini, kata soe dan bukan bios. Yesus memberi hidup bukan bios, tetapi zoe. Zoe ini tadi adalah yang dikatakan hidup dalam arti kehidupan rohani. Hidup yang sesungguhnya. Saudara dan saya harus punya kehidupan yang sesungguhnya. Karena bios lagi sifatnya sementara, akan binasa. Bios adalah hidup yang dimiliki semua makhluk hidup, baik manusia, binatang, dan tumbuhan. Bios hanya berbicara perjalanan makhluk hidup dalam hal mencari nafkah, kenyang, berkembang biak, sekedar bertahan untuk hidup, sampai akhirnya mencapai titik, yaitu kematian. Dan semuanya itu berkaitan erat dengan hal fisik. Itu bios. Sedangkan bios dalam konteks manusia, yaitu hidup manusia menggambarkan kelahiran, pertumbuhan, perkembangan secara fisik dan emosi, bekerja, mencari nafkah, menikah, punya anak, ya, memiliki keturunan, dan akhirnya juga meninggal. Ini bios. Ini dimiliki semua makhluk ciptaan Allah. Tapi zoe, hidup yang sesungguhnya itu, dan kita harus mengutamakan hidup yang sesungguhnya itu. Karena zoe ini yang berdampak sampai kita ketemu dengan Tuhan. Dan kita akan menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan. Hidup yang sesungguhnya, hidup yang berkualitas. Kalau kita hanya mengutamakan bios, makan, minum, kawin, mengawinkan, mati, berarti tidak beda dengan hewan. Tapi manusia ada bios, tetapi juga zoe. Zoe ini yang dimiliki, dan itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang memberi kehidupan. Itu sebabnya betapa sangat penting kita mengutamakan hal-hal rohani. Ciri orang yang tidak menghargai hidup, tidak menghargai kesempatan. Ciri orang yang tidak menghargai kesempatan adalah orang yang hidup mementingkan diri sendiri. Roma 14 ayat 8 dikatakan di sana. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi orang yang tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan, hidup untuk dirinya sendiri. Hidup untuk dirinya sendiri bukan saja terjadi di luar gereja. Banyak orang-orang di dalam gereja juga hidup untuk dirinya sendiri. Ketika
ketika menjadikan pelayanan hanya lahan menyambung hidup. Pelayanan itu memberi hidup, tidak mencari hidup. Tetapi ketika orang memberikan hidup, Allah memberi kehidupan. Saya sharing dengan Bapak Ibu Gembala Saudara, karena dari dulu kita sama-sama pelayanan. Kami terpisah, kami hanya berjumpa. Kalau saya menyebutnya Ibu Gembala Saudara ini Kak Elis, kita ketemu di Facebook. Sama-sama mengerti pelayanan. Kak Elis juga sering lihat postingan-postingan saya. Saya melayani di satu daerah yang walaupun kebanyakan orang Kristen, tetapi pergumulan saya di sana berat karena banyak orang-orang hidup hanya secara bios, bukan zoe. Mereka hanya hidup mencari kenikmatan. Tidak sedikit orang-orang konotasinya menyebut dirinya Kristen, tetapi orang banyak hidup kumpul kebo. Dan mereka ada di gereja. Mereka melayani Tuhan. Itu yang membuat pertama kali ketika saya melihat itu merasa terpukul. Karena ketika saya di Jakarta melihat bagi orang Jakarta kumpul kebo itu naik, najis. Tetapi ketika saya di Wengapusuba itu biasa. Dan itu membuat saya merasa sangat sedih melihat keadaan seperti itu. Tetapi saya minta hikmat Tuhan, apa yang harus saya lakukan melihat orang-orang Kristen seperti ini. Orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, tidak boleh menggunakan hidupnya untuk kepentingan diri sendiri. Harus hidup dalam pengabdian kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan bukan saja berbicara kehidupan di gereja. Di dalam semua aspek hidup kita mengabdi kepada Tuhan. Anak-anak remaja yang masih sekolah itu juga harus mengabdi kepada Tuhan. Di sekolah jangan nyontek. Di sekolah jangan suka bully teman. Di sekolah jangan tidak jujur. Di sekolah jangan tidak menghormati guru. Belajarlah sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Saya tidak menuntut semua harus jadi juara baru kita katakan hebat. Banyak juara-juara itu juga tidak jujur. Saya ini kan guru. Banyak mereka juara kelas juga jago nyontek. Bukan menjadi kebanggaan. Hidup dalam pengabdian kepada Tuhan itu dalam semua aspek hidup yang kita lakukan, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Jadi ciri orang yang tidak menghargai hidup, tidak menghargai kesempatan hidup yang Tuhan berikan, hidup untuk dirinya sendiri. Mari introspeksi diri, apakah kita selama ini hidup untuk kepentingan diri sendiri atau dengan tulus kita persembahkan kepada Tuhan. Masing-masing harus jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, orang yang tidak menghargai kesempatan adalah hidup dalam daging. Tadi saya sebutkan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Orang yang mengaku Kristen masih terus hidup di dalam daging. Itu adalah orang yang tidak menggunakan kesempatan. Orang yang hidup di dalam daging sudah jelas dia tidak tertarik hal-hal rohani. Untuk membangun kehidupan rohani kita yang makin meningkat, setiap hari siapkan waktu untuk berdoa, baca Alkitab, mendengar firman. Anak-anak remaja jangan hanya banyak melihat TikTok, snack video, potongan-potongan yang lucu-lucu atau tontonan-tontonan yang membuat saudara ini bukan makin mengasihi Tuhan. Apalagi yang lebih parah, nonton film Korea sampai tidak kenal waktu. Tahu nggak, tontonan Korea itu tuh hanya indah-indah sementara. Sarangnya cakep-cakep memang, tapi mereka banyak juga yang mukanya itu plastik, operasi. Lah orang-orang Indonesia itu malah lebih ganteng-ganteng, saudara.
Tapi itu nanti kalau sudah tua juga apa ya tahu. Itu kalau mati juga dari tanah kembali ke tanah tahu. Mungkin anak-anak remaja gitu, tapi bukan yang penting sekarang. Hidupmu bukan hanya hari ini. Hidupmu hari esok ditentukan hari ini. Mau jadi orang hebat, orang berhasil dimulai hari ini. Jadi kalau dari hari ini saudara tidak serius menggunakan kesempatan, ini anak-anak remaja, kalau mau jadi orang hebat dari sekarang kerja keras, belajar, cari Tuhan, melayani Tuhan, dan jadilah berkat dimanapun, hormat orang tua, jadi kebanggaan orang tua. Tidak mungkin hidupmu tidak diberkati anak-anak muda. Betapa sangat penting tertarik hal-hal rohani. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan di sana. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saudara perhatikan nggak cara hidup saudara ini dengan seksama? Jangan seperti orang bebal. Saudara tahu nggak sih orang bebal? Orang bebal itu nyebelin, dikasih tahu dablek itu bebal. Makanya kalau anak-anak disuruh orang tuanya nggak jalan-jalan, entar-so itu orang nggak marah orang tua. Aduh kamu bebal bener sih, gitu ya saudara ya. Tetapi orang arif dan pergunakanlah waktu. Nih kesempatan ini, waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dunia sedang menuju kehancuran. Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Perang Ukraina itu sampai sekarang juga belum berhenti. Belum lagi kalau kita melihat banyak peristiwa-peristiwa alam yang tidak menjanjikan kita bahagia. Tapi banyak akan terjadi hal-hal yang menakutkan. Tidak ada cara lain kita menggunakan kesempatan ini untuk hidup benar. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang yang mengerti kehendak Tuhan itu adalah orang yang smart, orang yang cerdas. Tapi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang bodoh. Dimulai hal-hal yang kecil, anak-anak remaja, dengar-dengaran dengan orang tua, belajar sungguh-sungguh. Kadang anak-anaknya orang kaya ini makin kaya mereka hidupnya nyaman. Malah kadang saya berpikir bagaimana mereka punya masa depan ya. Sekolah nggak serius, menggunakan waktu hanya untuk senang-senang, pulang pergi diantar jemput mobil. Itu bukan tidak boleh kan orang tua punya fasilitas, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan hidup dengan baik. Nggak ke gereja, kerjaannya dari mall ke mall, cuma makan enak, posting, beli barang-barang mahal. Saya malah kalau melihat seperti ini sangat sedih, saudara. Hidup dalam daging tidak mungkin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Orang yang hidup dalam daging tidak menggunakan kesempatan, tidak menggunakan waktu yang ada. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, jangan hidup dalam daging karena emosi gejolak. Darah mudamu ini sedang meluap-luap, tetapi harus bisa dikontrol dengan kita banyak mencari hal-hal rohani. Kalau kita makin tua makin ngerti yang seperti itu nggak boleh dilakukan. Tapi seusia kalian ini anak-anak yang masih muda, ayo banyak berdoa, banyak baca Alkitab, dengar firman, datang ibadah dengan tekun. Pasti semuanya ada hasilnya. Jangan malas ke gereja. Saudara bisa ketemu dengan teman-teman yang mahal ini gak jelas, tapi ke gereja jual mahal. Saudara punya nafas ini gratis. Kalau saudara tiba-tiba harus onam dan itu harus pakai oksigen, itu mahal. Makanya kalau masih bisa bernafas, bersyukurlah, hiduplah dengan benar. Melayani Tuhan bukan hanya main musik dan di WR. Dimanapun kita berada adalah melayani Tuhan, menggunakan hidup
yang ada untuk melayani Tuhan. Kesempatan itu berbicara soal waktu, soal peluang. Dan ingat, kesempatan itu ada masa expirednya, habis waktu. Jadi bukan hanya makanan kaleng. Loh, expired tapi udah kita masak tadi makanannya. Kita minum obat dulu sudah expired. Kesempatan juga bisa expired, anak-anak muda. Pergunakan kesempatan yang ada. Jangan sampai expired, tidak berlaku lagi. Betapa berharganya kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Dan kita harus menggunakan kesempatan, waktu, peluang yang ada dengan baik. Ingat, manusia terlahir bukan hanya sekedar lahir, bertumbuh dewasa, menikah, punya anak, tua mati. Jadi kita sama dengan binatang kalau hanya mikirin itu, hanya bios, tidak ada zoe-nya. Itu sebabnya jika kita berpikir sempit seperti itu, hanya hidup untuk kesenangan, betapa rendahnya kita dan tidak menghargai kesempatan. Jangan tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, yang ada pada saudara hari-hari ini. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya anak-anak remaja yang malas belajar, tidak punya masa depan. Walaupun mungkin orang tuamu kaya, apalagi orang tuanya yang gak kaya, mau jadi apa? Orang tua sudah meninggal, mau jadi apa? Saya ini sudah usia 55, saudara. Saya melihat ponakan-ponakan saya yang kecil belajar serius. Hari-hari ini mereka di kantor punya jabatan. Mereka punya pasangan hidup yang is the best. Karena kalau pinter, cerdas, gak mungkin dia cari pasangan hidup sembarangan. Tapi kalau dia malas belajar, sekolah gak naik kelas karena sering bolos, minta maaf, ketika menikah, punya anak, hidupnya jadi beban. Saya sudah melihat itu. Makanya saya bilang, dulu kamu kalau disuruh sekolah susah, kamu sekolah S1 gak kamu selesaikan, istrinya yang kerja, anaknya banyak. Bukan menghina, ini mau sebuah contoh tidak menggunakan kesempatan pada waktu muda untuk belajar sungguh-sungguh. Pergunakan waktu saudara dengan sebaik mungkin. Selama masih hidup ada kesempatan, dan kesempatan itu harus kita pergunakan dengan baik, harus menjadi berkat, harus bisa melayani Tuhan, dan kita pada akhirnya semuanya itu ada hasil yang kita peroleh. Tapi orang yang tidak berlelah-lelah dari muda, maunya tiba-tiba instan, mau jadi orang hebat tidak cukup berdoa setiap hari tanpa bekerja. Tidak mungkin orang hebat malas belajar. Tidak mungkin orang hebat itu hanya duduk manis menunggu mujizat. Mujizat juga berlaku bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang bekerja, orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini sama-sama mengingatkan kepada kita. Di sini ada orang tua, ada anak-anak remaja. Ini firman buat kita semua. Pergunakan waktu yang ada dengan baik. Bukan hanya bios, tapi harus zoe. Artinya hidup yang sesungguhnya itu kehidupan rohani yang terus dibina dari waktu ke waktu. Jangan menunda. Saya besok baru mau berubah, besok lagi saya akan berubah. Masih ada hari esok, entar tiba-tiba tidak ada lagi kesempatan. Amin. Berfirman Tuhan. Saya mengundang pemusik untuk kita mengangkat pujian, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Saya minta bantuan para singer yang tadi bertugas. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
kita harus bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan, masih ada waktu buat saudara dan saya. Saudara dan saya masih ada sampai hari ini, ternyata hanya karena kemurahan Tuhan. Jangan tidak bersyukur, jangan tidak sungguh-sungguh, jangan tidak rindu dan haus akan Tuhan, karena kesempatan ini pun akan bisa berakhir, saudara. Anak-anak remaja, dari sekarang harus belajar sungguh-sungguh supaya kami punya masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Saudara kita semuanya berdiri karena pujian ini kembali dan kombinasi. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau yang merancangkan masa depan kami. Oh, haleluya. Haleluya. Karena kemurahan-Mu,
tidak berhenti berbicara, tetapi biarlah karya Roh Kudus-Mu terus beracara dalam kehidupan kami, mengingatkan setiap kami pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali. Untuk kami sungguh-sungguh menyadari kami membutuhkan Tuhan sampai kapanpun. Engkau satu-satunya pribadi yang mampu menolong kami untuk kami dapat menggunakan kesempatan hidup ini dengan baik. Allah Roh Kudus, tolong kami, jamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Edwin. Beli silakan. Halo, puji Tuhan, hari ini kita kedatangan Tuhan yang dari jauh. Dia ibu dosen, saudara. Sudah usia 55, masih lagi mengenyam pendidikan S3. Waduh, ayo S3 loh. Ya, jadi kalau saudara-saudara pengen mengikuti jejaknya, tanya bagaimana caranya. Terima kasih ya Pak Pram, Ibu Teresia Pramini, menjadi sahabat. Dulu kita sahabat, teman begitu dekat. Sekarang kita jadi kupu-kupu. Ini elek jadi ulet. Ya, Tuhan memberkati pelayanan Pak Pram dan suami di jemaat yang ada di NTT Sana. Tuhan memberkati. Mari kita terima doa berkat. Besok kita datang lagi karena Ibu Pendeta Teresia Pramini masih terus melayani Tuhan, melayani kita semua sampai besok. Mari kita bagi berdiri, kita terima doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk akhir ibadah kami pada malam hari ini. Puji Tuhan, Kau sudah kirimkan hamba-Mu yang begitu luar biasa untuk membawa kami kepada kebenaran-kebenaran tentang kehidupan. Kami percaya Tuhan, tidak kebetulan Ibu Pendeta Teresia Pramini ada di tempat ini untuk melayani kami orang-orang muda, supaya kami tetap Tuhan teguh di dalam iman kami kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, pengurapan yang daripada Tuhan. Engkau akan mengurapi dengan luar biasa, dengan suami, keluarga, pelayanannya Tuhan. Engkau akan berkati luar biasa, bertambah-tambah pelayanan Tuhan di sana, jiwa-jiwa dimenangkan, NTT penuh kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala apa yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh Ibu Teresia Pramini ini Tuhan, semuanya boleh terlaksana dengan baik karena Tuhan menolong. Tuhan juga memberkati Ibu Riris Tuhan yang mendampingi sebagai hamba-Mu, sebagai adik daripada Mbak Pram Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan juga, kesehatan juga untuk Besa Tuhan yang ikut bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih kami anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi kuat di dalam Tuhan, karena kami adalah generasi penerus bagi gereja ini, bagi keluarga kami, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat pemuda yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang muda katakan